Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lilik Nur Maulida Yunikasari, NPM 0094, dan saya di sini sebagai moderator. Jadi di dalam video ini kami akan memaparkan penyebab anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama faktor pranatal, yang kedua faktor natal, dan yang ketiga faktor pasca natal. Untuk faktor pranatal akan dijelaskan oleh Galuh Kinaryosi, dan untuk yang natal akan dijelaskan oleh Listiawati, dan yang terakhir pasca natal akan dijelaskan oleh Anhari. Teman-teman, mari kita simak video penjelasan mengenai pranatal yang akan disampaikan oleh Galuh Kinaryosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Kinaryosi. NPM saya 0081. Saya dari kelas 4C PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa fase pranatal itu. Fase pranatal adalah fase yang dimana sebelum bayi lahir. Nah, fase pranatal yaitu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu kompilasi ovum wanita yang dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran individu itu sendiri. Nah, di dalam fase pranatal itu sendiri mempunyai faktor sebelum kelahiran yang menyebabkan anak mengalami kelainan. Faktor yang pertama, kenyataan bahwa semasa menjadi embrio janin sangat rentan terhadap kandungan bahan kimia. Misalnya ibu saat mengandung itu, ibu mengonsumsi obat-obatan. Nah, di dalam obat-obatan itu terdapat bahan kimia. Yang kedua, penyakit kronis yang dialami oleh ibu itu sendiri, itu menyebabkan faktor kelainan pada janin itu sendiri. Maka dari itu, di sini saya menjelaskan fase pranatal, yaitu fase yang dimana sebelum bayi lahir. Menurut saya itu sudah cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengar penjelasan mengenai pranatal. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang natal yang akan dibawakan oleh Listiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiawati, NPM 0086, kelas 4C. Saya dari kelompok 6. Di sini, saya akan menjelaskan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada fase natal atau pada masa saat kelahiran. Penyebab yang pertama yaitu proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen. Tanda-tanda bayi lahir pada saat prematur sama seperti bayi lahir normal. Hanya saja, proses kelahirannya lebih awal dari seharusnya. Proses melahirkan yang lama dapat mengakibatkan bayi kekurangan oksigen. Penyebab bayi terlahir secara prematur terbagi menjadi 2 hal, yaitu dari sang ibu dan dari bayi itu sendiri. Sebab yang berasal dari ibu antara lain pernah mengalami keguguran atau abortus, atau pernah melahirkan bayi prematur pada riwayat kehamilan sebelumnya. Kondisi mulut rahim lemah sehingga rahim akan terbuka sebelum mencapai kehamilan 38 minggu. Si ibu menderita beberapa penyakit, semisal penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, gondok. Atau bisa jadi ibu yang sangat terlalu muda dan ibu yang terlalu tua. Sementara sebab dari bayi itu sendiri adalah bayi di dalam kandungan memiliki berat badan kurang dari 2,5 kg. Kurang gizi, posisi bayi dalam keadaan sungsang. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang kedua yaitu kelahiran dengan alat bantu vakum. Vakum adalah suatu persalinan buatan dengan cara menghisap bayi agar keluar lebih cepat. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit sehingga akan terjadi kecelakaan otak dan gangguan pada otak. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang ketiga adalah
Kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karenanya, jika usia kandungan sudah melewati masa melahirkan, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir yaitu pasca Natal yang akan dijelaskan oleh Anhari. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anhari Wijayanto, NPM saya 0096. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa postnatal. Masa postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi keluar dari dalam kandungan. Yang kedua adalah setelah bayi lahir keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan. Yang pertama adalah masa bayi, yang kedua adalah masa anak-anak, yang ketiga adalah masa perkenalan dan akhir anak-anak, yang keempat adalah masa remaja, yang kelima adalah masa awal dewasa, yang keenam adalah masa dewasa, dan yang ketujuh adalah masa akhir dewasa, yang kedelapan adalah masa tua. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa postnatal diantaranya yang pertama adalah pengetahuan ibu, yang kedua adalah gizi, yang ketiga adalah budaya lingkungan, dan yang keempat adalah status sosial ekonomi, yang kelima adalah lingkungan fisik, yang keenam adalah lingkungan pengasuhan, dan yang ketujuh stimulasi, dan yang kedelapan adalah olahraga atau latihan fisik. Nah, sekian dari saya, kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai tiga faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dari pemaparan video kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu faktor dari prenatal. Kesimpulan dari faktor prenatal yaitu periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu kompilasi ovum wanita yang dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran individu. Dan untuk kesimpulan dari natal yaitu ada tiga faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Untuk yang pertama, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen. Dan untuk yang kedua, ada kelahiran dengan alat bantu atau vakum. Dan untuk yang ketiga, kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Yang ketiga yaitu postnatal atau sering disebut juga sebagai pasca natal. Kesimpulannya adalah postnatal adalah masa sesudah kelahiran di mana bayi sudah keluar dari kandungan. Teman, semoga video ini dapat membantu teman-teman jadi lebih mengerti dan memahami mengenai anak berkebutuhan khusus. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.